Nah, buat kalian semua yang masih bingung nyari wallet ya untuk save cryptocurrency dan NFT kalian, silakan pakai OneInch ini teman-teman ya. Linknya ada di deskripsi, silakan download di situ. Dan tentu saja OneInch ini sudah menyupport beberapa jaringan ya, Ethereum, BSC, Polygon dan lain-lain, banyak teman-teman. Jadi kalian nggak perlu repot-repot lagi pindah jaringan seperti wallet-wallet lainnya. Ini langsung disediakan semuanya teman-teman ya. Jadi very easy to use teman-teman ya, bisa dibilang seperti itu. Dan di sini bukan cuma itu, kalian bisa save NFT kalian teman-teman, dan kalian bisa search NFT juga di OneInch Wallet ini teman-teman. Jadi tunggu apa lagi? Buat kalian semua silahkan download, linknya ada di deskripsi. Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, sebelum kita lanjut ya, sekali lagi saya mau disclaimer ya, tetap Dior ya, do your own research, gunakan uang Anda sebijak mungkin, dan kalau bisa tetap uang dingin teman-teman ya. Oke, dengan kenaikan harga yang lumayan signifikan teman-teman ya, dan menurut saya ini besar ya, sekelas Bitcoin bisa melonjak hampir 20% ya dalam minggu ini. Tepatnya untuk harga saat ini 24.800 ya. Untuk ATH kemarin kalau saya nggak salah 25.800-an teman-teman ya. Ya terbaik lah ya. Dibandingkan di bawah 20.000 ya, sangat-sangat mengecewakan teman-teman. Kira-kira seperti itu. Dengan terjadinya kenaikan ini ya, terlepas dari banyak sekali berita support ya tentang cryptocurrency teman-teman, ada berita yang cukup menarik ya dari Robert Kiyosaki dan Hayes teman-teman. Dari dua orang besar ini saya rasa apa ya, mereka membuat bisa dibilang ini ya, membuat paradigma terbaik lah tentang Bitcoin, sehingga ya ada reaksi ya, bisa dibilang ini pemicu kecil, tapi ini sangat-sangat bermanfaat teman-teman, dan kita wajib untuk tahu ini ya. Oke, Bitcoin bull market ya di cakrawala menurut Kiyosaki dan Hayes teman-teman. Jadi Robert Kiyosaki ini teman-teman mungkin sudah pada tahu, bahkan sudah ada yang pernah baca bukunya ya. Robert Kiyosaki mendesak investor untuk membeli lebih banyak Bitcoin ya, emas dan perak ya, untuk bersiap menghadapi pendaratan darurat ya. Jadi menurut Robert Kiyosaki yang saya tangkap di sini teman-teman, crash market itu tetap akan ada saja ya. Ya itu masuk akal lah ya, logika. Tapi yang saya bingung di sini, yang dia desak hanya untuk Bitcoin ya, untuk di sektor kripto. Kenapa tidak ada Ethereum ya, Shiba dan lain-lain? Padahal dia pernah membeli Shiba. Berbanding terbalik juga dengan Hayes ya. Hayes ini kalau saya nggak salah dia salah satu mantan CEO dari Bitfinex kalau saya nggak salah ya. Oke, kita langsung bahas saja teman-teman. Robert Kiyosaki seorang pengusaha, investor dan pembicara motivator ya di Amerika, yang lebih dikenal sebagai penulis buku ya, Rich Dad dan Poor Dad ya, atau Bapak Kaya dan Bapak Miskin. Dulu bukunya ini sempat terkenal teman-teman. Dia berpikir krisis ya, saat ini di sektor perbankan akan meningkat. Karena itu dia menyarankan investor untuk fokus pada Bitcoin, emas dan perak ya, dengan alasan aset tersebut dapat menyelamatkan mereka di tengah potensi turbulensi. Ya, let's say mungkin dia berpikir tetap akan terjadi resesi ya. Bitcoin dengan cepat bangkit ya kembali setelah jatuh signifikan di tengah berita keruntuhan Silicon Valley Bank teman-teman, atau SVB ya kemarin, dan sampai saat ini masih panas ya. Terlepas dari ketidakpastian yang sedang berlangsung dalam sistem moneter ya, itu melewati batas 22.000 dolar ya, menyebabkan banyak orang percaya itu akan segera memulai kenaikan baru ya. Dan sini Arthur Hayes ya tampaknya menjadi pendukung tesis ini ya. Jadi kurang lebih mereka ya sama lah ya berprediksi. Karena di sini nasihat yang sama juga ya teman-teman dari Hayes ini dalam postingan baru-baru ini di Twitter. Kiyosaki mengatakan krisis saat ini mendorong bank sentral untuk mencetak lebih banyak uang palsu ya. Jadi patut teman-teman tahu ya, Robert Kiyosaki itu dia mengatakan uang palsu bukan berarti uang palsu ya, artinya dalam arti gini, dia ini orang yang tidak percaya dengan uang ya. Makanya sempat viral dulu dia mengatakan, ngapain kalian simpan uang ya, ngapain kalian save money, kalian menyimpan uang di bank ya, sedangkan pemerintah itu bisa mencetaknya. Ini konyol ya. Jadi teori itu yang dia pakai kira-kira seperti itu. Makanya setiap percetakan uang dia mengatakan itu sebagai uang palsu ya. Dia orang yang tidak
tidak pernah mempercayai uang ya kecuali investasi, si Robert Kiyosaki ini. Nah, di sini dalam pandangannya langkah tersebut tidak akan menghapus masalah tetapi menyerang ekonomi yang sakit ya. Dia mendorong investor untuk membeli banyak Bitcoin, emas dan perak untuk mengatasi bencana tersebut ya. Jadi dia lebih mengarahkan kita teman-teman ya. Jika someday ya terjadi sesuatu yang parah dengan ekonomi dunia yang akan bertahan ya hanya tiga sektor ini ya. Dua sektor, sorry. Bitcoin ya dan emas, kira-kira seperti itu. Dan di sini bailout dimulai ya. Lebih banyak uang palsu untuk menyerang ekonomi yang sakit. Masih merekomendasikan respon yang sama, beli lebih banyak ya, GSBC ya. Hati-hati di jalan, kecelakaan mendarat di depan ya. Dia tetap memberikan disclaimer di sini atau ya sedikit masukan ya, tapi saya rasa ini sedikit positif sekali teman-teman. Oke, percetakan fiat money secara massal ya terbaru terjadi tak lama setelah wabah COVID-19. Pernah saya bahas ini teman-teman. Jadi waktu COVID-19 kemarin Amerika mencetak uang itu bisa dibilang apa ya, kebangetan ya cetak uangnya, sehingga ya ketika COVID selesai mereka terima uang kembali atau mereka ya dapat dampaknya ya seperti ini teman-teman ya. Jalan satu-satunya ya tetap harus naikkan suku bunga. Oke, saat itu banyak lembaga bank sentral termasuk The Fed ya merangsang ekonomi yang tutup dengan triliunan dolar yang baru dicetak ya, meskipun kebijakan tersebut memiliki efek positif jangka pendek. Namun di antara faktor-faktor lainnya menciptakan rekor inflasi di banyak negara. Pasti inflasi lah ya kalau uang lebih banyak. Nah di sini tingkat di Amerika Serikat melampaui 9% ya musim panas lalu, tapi ini sudah enggak di 9% ya, ini di 2022 teman-teman. Ini tertinggi sejak 40 tahun ya, 1981, dari 1981. Sebelum mencapai puncak itu, Kiyosaki mendesak konsumen untuk menghindari menabung dolar dan sebagai gantinya mengumpulkan uang Tuhan ya, atau lebih ke investasi yang pasti menurut dia, yaitu Bitcoin, emas dan perak ya, kira-kira masukannya seperti itu. Dan di sini ya kita langsung bahas ke intinya. Bull market di cakrawala ya, kinerja optimis Bitcoin ya menyebabkan beberapa orang berpendapat bahwa musim dingin kripto telah berakhir ya. Arthur Hayes, salah satu pendiri BitMEX ya, bertanya kepada lebih dari 340.000 pengikutnya di Twitter apakah mereka siap menghadapi bull market. Beberapa bulan lalu ia berpendapat bahwa tren negatif di sektor cryptocurrency akan berubah begitu Hong Kong dan Cina membuka tangan mereka ke industri ya. Jadi wilayah administrasi khusus baru-baru ini muncul sebagai pusat blockchain dengan Huobi mengajukan izin perdagangan, yaitu dari Justin Sun teman-teman. Beberapa outlet media mengisyaratkan dorongan Hong Kong terhadap kripto dapat menerima dukungan diam-diam Cina. Ingatlah bahwa semua jenis aktivitas aset digital dilarang di negara terpadat di dunia yaitu Cina ya pada tahun 2021. Jadi kesimpulan di sini teman-teman, mereka tetap mengakui Cina ya, karena Cina mulai membuka tangan dengan cryptocurrency. Itu kenapa ya Robert Kiyosaki dan si Arthur Hayes ini lebih bullish ya untuk ke Bitcoin ya. Bitcoin ya, saya nggak bahas emas dan perak di sini, tapi untuk kita di sini di kripto ya saya rasa sangat-sangat baik ya teman-teman untuk berita ini teman-teman, sangat-sangat baik. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa, ada apa dengan altcoin lainnya? Kan kita tahu masih ada Cardano, XRP ya dan lain-lain, ataupun ya BNB ya. Makanya dulu sempat ada investor besar yang mengatakan saya belum pernah menemukan FUD ya, atau VUD lah ya, FAT ya, tentang BNB ya, karena FUD BNB itu jarang ya, kalau ada pun ya cepat berlalu karena orang pasti nyerok, kira-kira seperti itu. Jadi menurut kalian seperti apa? Silahkan kalian drop komen ya. Intinya saya setuju dengan apa yang dikatakan Robert Kiyosaki dan Hayes teman-teman, karena resesi atau segala sesuatu yang tidak enak dengan keuangan dunia bisa terjadi kapan saja ya. Jadi ya saya rasa alternatif ya Bitcoin sih ya, dan emas. Semoga bermanfaat, semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.